Bab 998. Malapetaka. Tangan Herbertkin yang tiba-tiba dipegang oleh seseorang membuat dia sangat terkejut. "Brengsek, siapa kamu?" Herbertkin dengan marah berkata, "Lepaskan aku sekarang atau jangan salahkan aku tidak sungkan padamu." Saat ini, Jerry yang melihat mata Herbertkin. Ia tampak acuh seolah melihat mayat. Herbertkin merasa cemas, karena tatapan ini membuatnya sangat ketakutan. "Kamu ingin grup Yanchen milikku dan kamu bertanya siapa aku?" Suara Jerry yang seperti suara iblis dari neraka, seluruh kantor terasa dipenuhi oleh aura dingin yang menakutkan. Herbertkin ketakutan menghadapi niat membunuh Jerry Yang. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya melemah, tulang belakangnya merinding dan sensasi dingin merambat ke kepala. Sebagai generasi utama keluarga Qin, tentu saja dia sudah mendengar tentang keganasan pria di hadapannya ini. Awalnya, Kenneth, master nomor 1 keluarga Qin, hampir saja terbunuh setelah tiba di kota Yan. Orang yang hampir saja membunuh Kenneth saat itu adalah pria di hadapannya ini. Namun, yang tidak bisa dimengerti oleh Herbertkin adalah bukankah Jerry yang sudah mati dalam kecelakaan itu? Kenapa dia masih hidup sekarang? Kamu manusia atau hantu?" tanya Herbertkin gugup. Jerry yang sama sekali tidak merespons. Tepat pada saat ini, seorang pria tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di belakang Jerry Yang. "Tangani." Jerry yang melepaskan genggamannya pada Herbertkin dan memberi perintah pada pria tua di belakangnya. "Baik," jawab pria tua itu, lalu berjalan menuju Herbertkin. Pada saat ini, Herbertkin hampir menangis. Kapan dia pernah mengalami situasi seperti ini? Ketika Kenneth kembali ke keluarga Qin dari kota Yan, dia pernah mengatakan bahwa Jerry yang mungkin saja adalah master alam dewa. Herbertkin tidak pernah membayangkan bahwa nasibnya akan seburuk ini. Dia mewakili keluarga Qin datang ke grup Yanchen membawa kontrak dan nyaris mati. "Putong." Herbertkin langsung berlutut, "Tuan Yang, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya melakukan perintah, ini sungguh tidak ada hubungannya denganku." Ujar dia memohon dengan suara sedih. "Bawa pergi," ujar Jerry yang acuh. Pria tua itu mendekat, lalu memberikan pukulan yang membuat Herbertkin langsung pingsan. Pria tua berambut putih itu dengan mudah mengangkat pria dewasa yang beratnya ratusan pound dan menghilang dari kantor dengan langkah mantap. Pria tua ini bukan orang lain, dia adalah Hotin Zeng, salah satu dari 20 master yang Jerry yang bawa dari keluarga kerajaan Guan. Setelah Herbertkin dibawa pergi, hanya tersisa Jerry Yang, Robin Luo dan Lacey Qin yang sudah menangis sejak lama di dalam ruangan. "Komisaris, aku pergi dulu," ujar Robin Luo pergi diam-diam dan tidak lupa menutup pintu kantor. Seketika, hanya tersisa Jerry Yang dan Lacey Qin di ruangan. "Maafkan aku telah membuatmu khawatir selama ini," ujar Jerry Yang tiba-tiba. Selama beberapa hari ini, dia terus memperhatikan Lacey Qin dan tahu Lacey Qin sedih karena kecelakaannya. Lacey Qin yang terus menangis tidak bisa lagi mengendalikan emosinya ketika mendengar permintaan maaf Jerry Yang. Dia langsung berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Jerry Yang sambil menangis terseduh-seduh. Selama beberapa hari ini, dia sangat lelah, tidak hanya mengatasi rasa sakit di dalam hati, tetapi juga menghadapi pekerjaan yang sibuk dan merawat putrinya. Sekarang, begitu melihat Jerry yang muncul di depannya dalam keadaan tidak terluka, dia merasa seperti beban berat tiba-tiba terangkat dari pundaknya. Jerry yang memeluk erat istrinya dan matanya sedikit basah. Dia bisa merasakan kesedihan di hati istrinya saat ini. 10 menit berlalu, dan akhirnya emosi Lacey Qin mereda. Tangisannya mereda, tetapi keduanya masih saling berpelukan erat. Setelah beberapa saat, "Suamiku, maafkan aku," ujar Lacey Qin meminta maaf sambil perlahan mendorong Jerry Yang dan menatapnya dengan mata merah. Jerry Yang tersenyum. Dia secara alami mengerti mengapa Lacey Qin meminta maaf. "Mari kita lupakan masalah ini dan tidak ada yang boleh mengungkitnya lagi," ujar dia menggelengkan kepala. Tiba-tiba, "Suamiku, Yumi. Cepat selamatkan Yumi," teriak Lacey Qin berteriak. "Jangan khawatir, Yumi baik-baik saja.
seseorang sudah pergi menyelamatkannya, ujar Jerry Yang. Saat Jerry Yang selesai berbicara, ponselnya berdering. Dia menjawabnya dan terdengar suara yang lelah di seberang sana, Tuan Yang, orangnya sudah diselamatkan. Dia tidak terluka, hanya ditahan. Baik, ujar Jerry Yang. Lesikin mendengar percakapan tadi. Suamiku, maafkan aku, baik aku maupun Yumi salah paham padamu. Ujar Lesikin meminta maaf lagi. Jerry yang dengan tulus menggelengkan kepala dan tersenyum, sudah kubilang, mari kita lupakan ini. Kenapa kamu masih meminta maaf padaku? Selain itu, aku juga bersalah dalam masalah itu. Bagaimanapun, aku dan Viola bukan saudara kandung. Tidak seharusnya aku membawanya pulang tanpa izinmu. Viola juga merasa sangat menyesal dan terus mengatakan ingin meminta maaf padamu. Mendengar perkataan Jerry Yang, rasa bersalah di dalam hati Lesikin semakin dalam. 20 menit kemudian, Yumikin kembali ke grup Yanchen dan langsung pergi ke kantor Lesikin. Ketika dia melihat Jerry Yang, dia tertegun di tempat. Reaksinya saat melihat Jerry yang sama seperti Lesikin dan air matanya seketika mengalir. Yumi, ujar Jerry yang tersenyum lembut di wajahnya. Dia baru saja memanggil, Yumi. Yumikin bergegas berlari mendekat. Dia memeluk erat Jerry Yang, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan kecelakaan. Semua ini kesalahanku, kakak ipar, maafkan aku sudah menyadari kesalahanku. Jerry yang berdiri diam, melihat Lesikin dengan ekspresi getir. Melihat Lesikin tidak marah. Kakak ipar tidak menyalahkanmu. Semua sudah berlalu, kita tidak perlu membicarakannya lagi. Ujar dia menghiburnya. Yumikin lebih emosional daripada Lesikin. Dia menangis dalam pelukan Jerry yang untuk waktu yang lama dan dada Jerry yang basah oleh air matanya. Hingga akhirnya, tangisan Yumikin berhenti. Namun, terkadang tubuhnya masih sedikit gemetar, yang menunjukkan bahwa emosi Yumikin belum sepenuhnya mereda. Sementara itu, di puncak awan, David Kin yang terbaring di tempat tidur rumah sakit diselimuti kekhawatiran. Sementara, Clayton Kin duduk di samping, menelepon nomor telepon di ponselnya, tetapi panggilan tetap tidak terjawab. Clayton Kin mengernyitkan alisnya dan tiba-tiba menatap David Kin, telepon putrimu, tanyakan apakah dia telah menyerahkan grup Yanchen. David Kin melihat Clayton Kin dengan ekspresi kompleks, mengingat kita memiliki ikatan darah, kusarankan keluarga Kin untuk tidak ikut campur dalam urusan kota Yan dan jangan terlibat dengan grup Yanchen. Jika tidak, itu pasti akan membawa bencana bagi keluarga Kin. Desah dia. Percaya tidak jika kamu berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan segera menyuruh orang membunuh putrimu. Tanya Clayton Kin memancarkan niat membunuh saat menatap David Kin. David Kin menghela nafas dan berhenti berbicara. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lesikin. Bersambung. Bab 999, Jerry yang harus mati. Di kantor Yanchen Group, di dalam ruangan Lesikin. Jerry yang sedang menjelaskan kepada Lesikin dan Yumikin tentang bagaimana dia selamat dari kecelakaan mobil terakhir kali. Tiba-tiba, nada dering ponsel Lesikin berbunyi. Telepon dari ayah. Lesikin kaget mendengar telepon berdering. David Kin baru menghubunginya setelah menerima ancaman, memohonnya untuk mengalihkan grup Yanchen kepada keluarga Kin. Katakan saja kepada ayah bahwa kontraknya sudah ditandatangani, ujar Jerry Yang. Lesikin kemudian mengangkat teleponnya dan memang benar David Kin bertanya, Lesi, apakah kamu sudah mengalihkan perusahaan kepada keluarga Kin? Ayah, tadi ada seseorang bernama Herbert Kin datang membawa kontrak. Setelah aku menandatangani kontrak, dia langsung pergi. Jawab Lesikin. Baik, aku mengerti, ujar David Kin segera mengakhiri panggilan. Di puncak awan. Setelah mengakhiri panggilan, kamu sudah mendengarnya, kontrak sudah ditandatangani, mulai sekarang grup Yanchen menjadi milik keluarga Kin. Ujar David Kin menatap Clayton Kin. Clayton Kin mengernyitkan kening,
entah kenapa dia merasa sangat cemas seakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, dia tidak bisa menghubungi anggota keluarga Qin di kota Yan. Ini tidak masuk akal, Herbert Qin adalah putranya sendiri. Jika dia telah mendapatkan kontrak pengalihan grup Yanchen, seharusnya dia langsung memberitahu Clayton Qin. Namun, dia tidak bisa menghubungi Herbert Qin dan Lacey Qin mengatakan bahwa Herbert Qin telah pergi membawa kontrak. Sekarang, kamu bisa membiarkan putriku pergi, kan? Tanya David Qin menatap tajam Clayton Qin. Tentu saja, Clayton Qin tidak akan memberitahu David Qin bahwa dia tidak bisa menghubungi orang-orang keluarga Qin, dia hanya tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. David Qin segera menjadi gugup, apakah kamu ingin membunuhku? Tanya dia menatap marah pada Clayton Qin. Saat itu, ekspresi wajah Clayton Qin penuh dengan niat membunuh. David Qin, sejak kamu menjadi bagian dari proyek keturunan, nasibmu sudah ditentukan. Ujar dia sambil mengedipkan mata. Begitu kalian tidak memiliki nilai guna, itu akan menjadi waktu kematianmu. Ekspresi David Qin tiba-tiba berubah, kamu sudah merampas lebih dari 50 tahun hidupku, sekarang grup Yanchen juga direbut, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Teriak dia marah. Jangan khawatir, setelah kamu mati, putrimu akan bergabung denganmu di neraka. Ujar Clayton Qin berdiri sambil berjalan menuju David Qin. Dasar bajingan, apa yang kalian inginkan dariku? Putriku tidak bersalah, kalian tidak boleh membunuhnya. Dia tidak tahu apa-apa, teriak David Qin sangat emosional. Karena gerakannya terlalu besar, menyebabkan lukanya terasa sangat sakit hingga menggertakkan gigi. Clayton Qin menyeringai, keluarga Qin tidak memperbolehkan adanya ancaman. Jika kami membiarkan kalian tetap hidup, tidak ada yang bisa menjamin kalian tidak akan menjadi dalam kehancuran keluarga Qin. Oleh karena itu, kalian harus mati. Setelah itu, tiba-tiba muncul pisau di tangan Clayton Qin yang tiba-tiba menusuk ke arah jantung David Qin. Boom! Pada saat yang sama, suara keras terdengar, mayat tiba-tiba jatuh tepat di depan Clayton Qin. Clayton Qin yang berusaha menusuk David Qin terkejut oleh kehadiran mendadak mayat tersebut. Dia terpaksa menghentikan usahanya membunuh David Qin. Herbert, ujar Clayton Qin tiba-tiba menjadi kaku ketika melihat wajah mayat itu. Siapa beraninya membunuh putraku Herbert Qin? Teriak Clayton Qin memeluk jenazah Herbert Qin dengan marah dan matanya merah menyala. David Qin terkejut, meskipun dia belum pernah melihat Herbert Qin, tapi dia tahu dari teriakan keras Clayton Qin bahwa jenazah ini adalah putranya. Brengsek, semua ini karena kamu. Pasti kamu yang telah merencanakannya sejak awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin anakku bisa mati? Tiba-tiba, Clayton Qin melompat ke arah David Qin. Wajahnya penuh kemarahan sambil mengangkat pisau kecil di tangannya ingin menusuk David Qin. Pong! Namun ketika dia baru saja mengangkat pisau, seorang pria tua berambut putih menendang Clayton Qin keluar hingga terlempar ke udara. Plak! Saat Clayton Qin terlempar ke udara, ia memuntah seteguk darah dari mulutnya dan kekuatannya langsung melemah. Clayton Qin sendiri adalah seorang master alam raja, tapi saat dia terlempar keluar oleh satu tendangan, tampak jelas sekali betapa kuatnya orang yang datang. Setelah Clayton Qin jatuh ke tanah, dia sangat terkejut melihat wajah orang tua yang baru saja menendangnya keluar. Patrick Zheng, teriak Clayton Qin kaget melihat orang tua itu. Clayton Qin adalah anggota keluarga Qin di kota Raja Chao dan banyak berhubungan dengan keluarga kerajaan Chao. Orang tua yang baru saja menendangnya keluar adalah Master Alam Raja Puncak dari keluarga kerajaan Chao. Patrick, kenapa kamu menyerangku? Tanya Clayton Qin bingung. Wajah Patrick Zheng tidak menunjukkan emosi apapun. Beraninya kamu melukai ayah mertua Tuan Yang, satu-satunya nasib yang kamu miliki adalah kematian. Ujar dia lugas. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari tempat itu. Pong! Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat Clayton Qin berada sebelumnya dan tubuh Clayton Qin sudah terlempar keluar dari villa dan meninggal di tempat. David Qin terkejut menyaksikan semua ini. Namun, dia segera pulih dari keterkejutannya.
Baru saja Patrick Zheng mengatakan bahwa dia adalah ayah mertua Tuan Yang. Apakah ini artinya Jerry yang mengirimnya kemari? Pada saat itu, apakah menantuku, Jerry Yang, masih hidup? Tanya David Qin dengan semangat sambil menatap Patrick Zheng. Tuan yang mengirimku untuk menyelamatkanmu, angguk Patrick Zheng. Setelah itu, dia berbalik pergi. Hahaha. Tidak lama kemudian, tawa gila David Qin bergema di dalam villa, dia masih hidup. Dia masih hidup, hahaha. Sejak peristiwa kecelakaan Jerry yang sebelumnya, David Qin selalu menolak kenyataan itu dan selalu yakin bahwa Jerry yang masih hidup. Awalnya, dia hanya berusaha melindungi kedua putrinya, tetapi siapa sangka Jerry yang benar-benar masih hidup. Tidak lama kemudian, berita Jerry yang masih hidup menyebar di seluruh kota Yan. Untuk sesaat, seluruh kota Yan berada dalam kegembiraan. Terutama mereka yang dekat dengan Jerry Yang, ketika mendengar berita Jerry yang masih hidup, mereka semua menangis berlinang air mata. Sejak berita kecelakaan Jerry yang tersebar, keluarga kerajaan di Kyushu secara massal bermigrasi ke kota Yan dan memaksa mereka untuk tunduk. Sekarang, dengan kembalinya Jerry Yang, anggota aliansi keluarga kerajaan seharusnya merasa cemas. Di dalam ruang konferensi video aliansi keluarga kerajaan, wajah keempat raja muncul dalam video, setiap wajah mereka penuh dengan ketegangan. Sebelumnya mereka hanya berspekulasi bahwa Jerry yang mungkin masih hidup, tapi itu hanya spekulasi. Namun sekarang, ketika mereka tahu Jerry yang muncul, mereka sangat terkejut. Nampaknya kematian cucuku Gunawan Bai adalah ulah Jerry Yang, ujar Raja Bai dengan ekspresi murung. Raja Chao juga memiliki ekspresi murung dan dengan marah berkata, kematian pewaris keluarga ketiga Chao, juga ulah Jerry Yang. Wajah Raja Sui juga tampak sangat murung, dia yang lebih dulu berspekulasi bahwa kematian Gunawan Bai dan Ziko Chao adalah ulah Jerry Yang. Tapi pada saat itu hanya spekulasi. Sekarang, dia hampir yakin bahwa kematian dua orang itu terkait dengan Jerry Yang. Nampaknya aliansi keluarga kerajaan sulit mengendalikan kota Yan, gumam Raja Ma. Raja Sue memicingkan matanya sedikit dan berkata, Jerry Yang, dia harus mati. Jika tidak, aliansi keluarga kerajaan tidak akan pernah memiliki harapan untuk mewarisi desa Emperor. Bersambung.